kayak iOS. Semua ini adalah ponsel Android, tapi setiap merek memiliki fitur unik yang disesuaikan oleh perusahaan masing-masing. Tapi, mana nih yang paling bagus? Hari ini kita akan membandingkan fitur-fitur terbaik dari One UI 6, HyperOS, VantageOS, dan ColorOS 15. Pertama, soal kelancaran sistem. Misalnya, di One UI 6 dari Samsung, kalian mungkin ngerasa sistemnya nggak semulus yang diharapkan. Kadang agak laggy, jadi transisi antara aplikasi atau menu nggak mulus banget. Plus, animasinya juga agak simple, gak bener-bener ngikutin gerakan jari kita. Sedangkan ColorOS 15 tampil beda dengan performa yang super smooth, ditambah ada fitur drop down search yang bikin gampang nemuin aplikasi dengan cepat. Animasinya juga super halus dan kayak iOS. Kalau aku geser ke kiri atau ke kanan, aplikasinya bakal ngikutin dulu sebelum ditutup. HyperOS sih lumayan smooth, tapi interaksi dasarnya nggak seintuitif OS lain. Contohnya, pas aku masuk ke layar aplikasi latar belakang, ini satu-satunya OS yang harus geser ke kiri dan ke kanan buat nutup aplikasinya. Terus ada VantageOS yang meskipun sangat responsif, animasinya terasa sangat basic dan agak kaku. Selanjutnya, fitur khusus. Menurutku, ColorOS yang paling jago di sini. Misalnya, ada fitur folder besar yang memungkinkan aku buka aplikasi langsung tanpa harus masuk ke folder dulu. Ditambah lagi kalau dibandingin sama fitur serupa di VantageOS, folder besar di ColorOS bikin aku bisa geser antar halaman dengan intuitif. Selain itu, ada Dynamic Island dan fitur geser ke atas buat masuk ke split screen dan pop-up window yang aku suka. Split screen di ColorOS ini menurutku terbaik yang pernah aku lihat di ponsel layar datar. Dua aplikasinya nggak terasa sempit, tapi bisa ditampilkan secara full length dan bisa di-tap buat beralih. Buat yang lain, aku suka widget di HyperOS, bersih dan tertata rapi dalam grid yang seragam. Dan Edge Panel di Samsung One UI memungkinkan akses cepat ke aplikasi, kontak, widget, dan pintasan penting cuman dengan geser dari sisi. Meskipun VantageOS dan ColorOS juga punya fitur serupa, tapi di sana cuma jadi pintasan buat buka aplikasi. Terakhir, soal ekosistem, gak diragukan lagi. HyperOS menang di bab ini karena gak cuma mendukung wearables dan laptop, tapi juga peralatan rumah tangga dan mobil. Lalu ada ColorOS yang pakai O+ Share biar bisa share live foto, video, dan file sama iPhone kayak pakai AirDrop. Sedangkan One UI dan VantageOS interaksinya masih basic antara ponsel, wearable, dan PC. Tapi pada akhirnya semua itu tergantung kombinasi antar OS dan hardware ponselnya. Kesimpulannya, kalau digabung, ekosistem HyperOS plus fitur keseluruhan ColorOS bakal jadi OS yang sempurna buat aku. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku Tifa, sampai ketemu di video berikutnya.